Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafaw wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. At-Taubah ayat 41. Kita ini harus ibadah, berbuat baik, baik berbagi atau berjihad atau kalau waktunya menuntut ilmu, kita harus betul-betul bangkit agar semuanya berhasil. Infiru, seperti orang lari, bangkit. Maksudnya, ayo waktunya sholat, bangkit gitu. Cuma diam dulu supaya tenang. Lalu khifafa, baik dalam keadaan kondisi memungkinkan, sehat, wasiqala, dalam keadaan kurang sehat. Jadi sholat diutamakan, berbuat baik, segala macam. Jangan kendor, lakukan menurut kemampuan kebaikan itu. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. At-Taubah 41. Awwalu ma nazala min surati Bara'ah infiru khifafan wa thiqala. Ruwiya anna ibna Ummi Maktum ja'a ila Rasulillah wa qala lahu a'alayya an anfira faqala na'am hatta anzalallahu ta'ala laisa 'alal a'ma haraj. Ketika disampaikan At-Taubah ayat 41 agar berangkat baik yang sehat maupun yang kurang sehat. Lalu sahabat Abdullah bin Umi Maktum yang penglihatannya kurang jelas ini, apalagi beliau sudah tua, tinggi besar, gimana solusinya kami Nabi? Lalu Allah menyampaikan melalui lisan nabinya, laisa 'alal a'ma haraj. Kalau sakit nggak apa-apa, ya di rumah termasuk sholat, kalau lagi sakit, apalagi musim COVID, di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sakit, ya Bismillahirrahmanirrahim. Tetap ya kalau nggak sakit, tetap ke masjid, ikuti prokes. Kalau sakit, di rumah aja. Jadi Islam itu mudah, bahkan pahalanya tetap seperti di masjid. Karena dulu waktu muda dan andaikan sehat dia ke masjid. Itu contoh. Karena andaikan kaya dia pasti akan berbagi. Kalau dia ternyata dia setelah itu tidak kaya, maka pahalanya tetap berjalan seperti waktu mereka berbagi. Jadi kalau kita punya kesempatan, jangan ditunda-tunda berbagi atau giat dalam melaksanakan ibadah, baca Al-Quran, zikirnya, infaknya, dan lain sebagainya. Ini di Ad-Dur Al-Mansur juz 3 halaman 478 atau Al-Qurtubi juz 8 halaman 137 di sebelah kiri di tengah. Wakhtalafa fi hadhil ayah faqila innaha mansukhah biqoulihi ta'ala laisa 'alal du'afa wala 'alal marda. At-Taubah 91. Ada kalanya falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa. At-Taubah ayat 122. Wa sahih annaha laisa bimansukhah. Infiru khifafa wa thiqala. Qala syubbanan wa kuhulan. Ma sami Allahu udra ahadin fakhraja ila Syam fajahada hatta mata radhiyallahu anhu. Sahabat yang bernama Abi Thalhah ini orangnya luar biasa ya. Badari beliau, orang kaya lagi. Orang tua dari sahabat Anas bin Malik. Jadi sahabat Anas ini tadinya punya bapak Pak Malik, tapi Pak Malik wafat. Lalu Umi Salamah, ibunya sahabat Anas ini menikah dengan Pak Tolhah. Pak Tolhah ini orang kaya raya yang punya kebun di masjid yang sekarang ada payung-payungnya itu. Dulu ada pohon korma, ada anggur, ada mata air di tengahnya. Nabi suka meminum dan istirahat di situ. Demikian juga para sahabat. Tapi kekayaannya untuk membantu keluarganya, lalu apa ini orang Islam, para sahabat itu. Lalu beliau karena terngiang-ngiang dengan At-Taubah ayat 41 ini, beliau sampai tua beliau terus berjihad, berjuang. Dan beliau sesuai dengan kemauannya. Jadi orang itu akan wafat sesuai kemauannya. Buktinya apa? Sahabat Abi Thalhah ini sampai beliau di hari tuanya wafat di Syam dalam keadaan berjuang.
Sama dengan Tuan Zulkarnain itu ya, kalau nggak keliru. Jadi beliau itu karena maunya juga terus berjuang, akhirnya wafat di waktu perjuangan. Dengan lebih dan kurangnya. Mudah-mudahan Allah menerima semua perjuangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وروى حماد عن ثابت وعلي بن زيد عن أنس أن أبا طلحة قرأ سورة براءة فأتى على هذه الآية انفروا خفافا وثقالا فقال أي بني جهزوني جهزوني فقال بنوه يرحمك الله لقد وزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. Beliau ketika tua, beliau masih bilang, anakku tolong persiapkan untuk aku ikut perang lagi. Lalu anaknya menyampaikan, Bapak mohon izin menyampaikan, Bapak ini kan sudah sepuh. Bapak ini sudah berjihad, berjuang, berperang mulai zaman Nabi sampai Nabi wafat. Wa ma'a Abi Bakrin, berjuang di zaman sahabat Abu Bakar setelah Nabi wafat sampai sahabat Abu Bakar wafat. Wa ma'a Umar hatta mata. Demikian juga Bapak ini berjuang, berperang di zaman Sayyidina Umar, setelah zaman Nabi, setelah zaman sahabat Abu Bakar, sampai sahabat Umar wafat. Zaman Nabi, zaman sahabat Abu Bakar, zaman sahabat Umar. Sekarang Bapak kalau berkenan, biar Bapak di rumah saja istirahat, zikir, doain kami, biar kami anak-anaknya yang menggantikan posisi Bapak, perjuangannya dan jihadnya dan perangnya. Fanahnu nauzu angka. Qala la jahizuni. Tidak, siapkan aku peralatan biar aku ikut berperang meskipun tua. Fawaza fil bahri, kemudian beliau ikut berperang, menyusuri laut menuju Syam, famata fil bahri. Kemudian beliau wafat di tengah laut di kapal. Falam yajidu lahu jazira yadfinunahu. Karena udah berangkat, mundur jauh, ke depan jauh, ke kanan, ke kiri, tidak ada daratan. Beliau wafat fiha illa ba'da sab'ati ayyam. Baru setelah perjalanan 7 hari, 7 malam, baru nyampe, baru ketemu daratan. Artinya beliau ini wafat sampai 7 hari baru dikebumikan. Karena dalam keadaan darurat, tidak mungkin dilepas di laut. Dan yang paling utama, beliau wafat itu tidak berbau. Bayangkan kalau kita wafat 7 hari belum dikebumikan. Ini loh kalau hambanya Allah. Sahabat Nabi itu seperti itu. Fadafanuhu fiha. Kemudian baru setelah 7 hari dikebumikan. Di Jazirah, di Syam kalau bahasa kita. Karena dulu itu merupakan satu kesatuan. Tapi setelah itu dipecah-pecah. Jadi lalu dipecah dulu Syam dengan Palestina. Lalu setelah itu dipisah lagi antara Palestina dengan Syam. Tadinya merupakan satu kesatuan. Lalu walam yatawayyar radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Abi Thalha ini setelah 7 hari dikebumikan di Jazirah. Ini cerita di Fathul Bari juz 8 halaman 137 di sebelah kiri di tengah. Fa'illam yumkinni al-harbu kasartus sawada wa hafidtul mata'. Jadi dulu itu orang tua itu ada yang mohon maaf penglihatannya kurang, ada yang penglihatannya masih jelas, tapi fisik sudah sepuh. Kata beliau begini, saya meskipun tidak bisa berperang, paling tidak jumlah saya menjadi memperbanyak jumlah umat Islam. Semangat saya bisa membantu semangatnya umat Islam di dalam berjihad. Keberadaan saya itu bisa membantu. Dan supaya Allah, di hadapan Allah besok, posisi saya jelas. Saya memihak kepada siapa. Dan saat itu, saya berada di mana. Qad saqata hajiba ala ainai. Masya Allah, minal kibar. Sampai alisnya itu menutupi semacam turun ke penglihatannya itu. Karena udah sepuh gitu ya. Faqalahu ya'am innallaha qad adzarak. Faqala ibn ahi qad umirna bin nafar khifafan.
Bapak orang sepuh kenapa masih ikut dalam pertempuran seperti ini? Ya, nggak apa-apa, karena Allah menyampaikan agar infiru khifafan at-taubah ayat 41, saya kepingin mengikuti ayat itu dan biar menjadi saksi di hadapan Allah. Dan agar bisa, ya begitulah. Walaqad qala Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu wasmuhu Amrun. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini kan nama aslinya Amrun. Waktu perang Uhud, ana rajulun a'ma. Fasallimu li al-liwa fa innahu idza inhazama hamilul liwa inhazamal jaisu. Fa ana ma adri may yaqsiduni bisayfihi fama abrah fa akhadha al-liwa yawma idzin Mus'ab ibnu Umair ala ma taqaddam. Seperti sahabat Abdullah bin Umi Maktum, nama aslinya Amrun. Saya ini orang buta, tua buta. Maka tolonglah kalau berkenan itu bendera, berikan kepercayaan kepada saya. Biar saya yang megang bendera. Karena orang yang megang bendera itu, kemana bendera itu bergerak, maka pasukan itu ikut. Dan bendera di situ, maka pasukan tidak akan pernah mundur. Kalau benderanya mundur, maka pasukan akan mundur, dan lain sebagainya. Saya ini orang buta. Karena buta, saya nggak akan melihat musuh itu datang apa tidak, dan lain sebagainya. Jadi saya tidak akan pernah mundur. Jadi lalu proporsional, lalu bendera itu diambil alih oleh Mus'ab bin Umair. Sahabat Mus'ab bin Umair. Ini anak muda, ganteng, kaya, tapi tetap beliau ikut berjuang. Ini cerita ada di antaranya Tafsir Al-Qurtubi juz 8 di sebelah kanan halaman 138. Wadzalika idza ta'ayyana al-jihadu bi ghalabatil adwi ala qutrin min al-aqtar aw bi hululihi bil aqri fa idza kana dzalika wajaba ala jami' ahli tilka ad-dari ay yanfiru wa yakhruju ilayhi hifafan wa thiqalan syababan wa syuyuhan kullun ala qadri taqatih. Kalau musuh masih jauh maka boleh kita tidak ikut ya. Biar orang inti aja. Tapi kalau musuh sudah di depan mata, musuh masuk ke negara kita, ke tengah kota, ke daerah kita, maka yang muda, yang tua, semuanya yang kalau perlu, yang sakit, yang nggak sakit, laki, perempuan, semuanya jihad. Menurut kemampuan. Dengan kemampuan dan di pos-posnya masing-masing. Man kana lahu abun bighairi idnihi wa man la abalahu wa la yatakhallafu ahadun yaqdiru 'ala al-khuruj min muqatil al-mubsir fa in ajaza ahlu tilkal balda 'anil qiyam bi aduwwihim kana 'ala man qarabahum wa jawarahum ay yakhruju 'ala hasabi ma lazima ahlu tilkal balda hatta ya'lamu anna fihim taqah 'ala al-qiyam bihim wa mudafa'atihim wa kadzalika kullu man 'alima bi du'fihim an aduwwihim wa 'alima annahu yudrikuhum wa yumkinuhu وياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم فالمسلمون كلهم يد على من سواهم حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرد عن الآخرين ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتهمى البيضة وتحفظ الحوزة ويهزى العدو wala khilafa fi hada. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, man adapun siapa orang jahaza yaitu membantu siapa man, wazian kepada orang yang perang. Mungkin membantu logistik kepada orang yang berperang, uang dan apa saja buat orangnya, persenjataannya, alutsistanya atau keluarganya yang ditinggal kita bantu. Karena dia keluarganya sedang berperang, faqad waza. Maka orang yang membantu orang yang sedang berperang, nilainya mendekati seperti orang yang berperang. Pahalanya banyak. Wa man khalafahu fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Jadi yang ikut berperang atau membantu orang yang sedang berperang atau membantu keluarga orang yang berperang itu pahalanya mendekati sama. Bukhari 2483, Muslim 1895, Abu Daud 2509, At-Tirmidzi
1628, An-Nasa'i juz 6 halaman 46, Ibnu Hibban 4631, Ahmad juz 4 halaman 115 sampai 116. Hadis dari Zaid bin Khalid. Ya, paling tidak kita bantu dengan doa. Jangan sampai udah kita tidak ikut berjuang, malah kita menyalahkan orang yang berjuang. Kenapa takbir di jalan? Dulu Nabi sahabat bertakbir di jalan yang tidak boleh berlebihan. Nabi kalau mau nyerang segala macam takbir. Sholat juga di lapangan, Nabi sholat id itu di lapangan juga takbir segala macam. Itu kalau lebaran seperti mau Idul Adha, itu nanti takbir ketika udah masuk waktu takbir. Setelahnya juga takbir di pasar, di jalan, di mana-mana takbir itu sesuai dengan kemampuan. Ruwiya anna ba'dal muluk ahada kufaran ala ayyah bisu asiron. Suatu ketika, ini ada cerita. Suatu penguasa umat Islam, ini ya, seorang pejabat Islam berjanji dengan orang kafir. Perjanjiannya di antara ala alla yahbisu asiro. Jangan sampai ada umat Islam yang ditawan, yang dihukum. Wah, kalau ada raja umat Islam seperti ini luar biasa ya. Tentang kerajaan, tentang sistem kekhalifahan atau apa saja, yang penting itu kan cuma metode ya. Nabi Sulaiman itu kan raja. Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu raja. Tapi kerajaannya atau kekhalifannya, keimamahannya, yang penting tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah dan dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Silahkan, itu cuma teknis. Lalu si penguasa umat Islam ini berjanji kepada orang kafir, perjanjiannya jangan sampai ada umat Islam yang ditahan di negara kamu. Fadakhala rajulun minal muslimin. Maka suatu ketika ada orang laki-laki dari orang Islam yang masuk jihata biladihim. Masuk ke negara itu. Ke negara yang dikuasai oleh orang kafir tadi. Famarra ala baitim muwallak. Ternyata laki-laki tadi lewat di suatu semacam bangunan atau rumah yang dikunci. Fanadathu imra'atun, maka berteriak. Memanggil kepada laki-laki. Imra'atun, siapa seorang perempuan dari dalam bangunan tadi, dari dalam rumah tadi, anni asiro. Dia berteriak, anni asiro, saya sedang ditawan. Seorang perempuan teriak, suaranya kan bisa bedakan. Saya perempuan yang sedang ditawan. Fa'abliu sahibaka, tolong sampaikan kepada umat Islam khabari, tentang nasibku. Ada satu perempuan ditawan yang menyebabkan peperangan. Itu luar biasa pembelaan umat Islam ya. Satu aja ditawan bisa menyebabkan perang. Bagaimana dengan sekarang? Justru kita sesama anak bangsa, sesama umat Islam bangga kalau saudaranya ditahan. Ada berita ketika Ustadz Somad, berita bohong, diberitain terkena COVID, banyak booster yang senang. Ketika ada berita bahwa Habib Rizik itu sakit, maka dia ada malah senang mendoakan wafat. Oleh karena itu, sebagai orang biasa, tentu wajar kan ditanya, antum Beb sehat apa sakit? Ya sehat lah. Kan beliau punya hak untuk menjawab sehat atau sakit, apalagi untuk menenangkan situasi dan lain sebagainya, untuk memberikan kepercayaan dan untuk imun segala macam. Kecuali kalau betul sakit dia ngomong sehat. Ya begitulah. Satu orang perempuan ditahan. Fa'abliu sahibaka khabari. Tolong sampaikan tentang keadaanku. Ini saya perempuan ditahan. Falamma ijtama'a bihi wastat'amahu indahu wa tajadzaba dailal hadis. Setelah laki-laki ini selesai misinya bertamu di situ, intahal khabar ila hadhil mu'adzabah. Fama akmala hadithuhu hatta qamal amir ala qadamaihi. Maka setelah disuguhi ya, namanya tamu,
pemimpin ini bertamu. Kami ulangi ya, pemimpin ini bertamu kepada negara yang dikuasai oleh orang kafir. Lalu dia janji agar jangan sampai ada umat Islam yang ditawan di negara itu. Ternyata ada dari temannya, teman-temannya si penguasa umat Islam, si raja Islam ini mendengar suara bahwa dia sedang ditahan. Suara itu dari rumah atau bangunan yang dikunci. Tolong sampaikan kepada raja kamu. Disampaikanlah ke raja yang Islam itu. Lalu raja itu tidak menyelesaikan suguhan itu. Ya akhirnya apa? Mengeluarkan tahanan itu. Fama akmalah. Maka belum selesai hadithuhu hatta qamal amir ala qadamaihi wa kharaja ghaziyan min fawri. Sampai beliau keluarkan itu tahanan. Kalau tidak dikeluarkan detik ini kita akan perang. Wa masya ila sauri. Akhirnya pasukan disiapkan di pelabuhan, di medan pertempuran hatta akhrajal asyara. Sampai tawanan itu dikeluarkan. Wastaula alal maudi. Bahkan akhirnya tempat itu dikuasai oleh umat Islam. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya, kesimpulannya bisa dipahami sendirilah. Bagaimana pertolongan, bantuan terhadap sesama umat Islam. Bagaimana kecemburuan, semangat, ghairah atau ghirah. Ghairah itu bisa lain, bisa artinya semangat artinya. Jadi bagaimana harga diri umat Islam itu dulu dijaga betul. Dan umat Islam punya wibawa. Maka ini berangkat dari Al-Quran. An-Nisa ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak. Kita harus menegakkan hukum. Bahasanya berperang, berjihad, kita harus menguasai dunia dan jabatan supaya umat Islam punya wibawa. Kalau tidak ada orang yang berjuang, pastikan kamu meskipun sendiri adalah kamu orang yang waras yang berjuang. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak. Meskipun kamu sendirian. Ya tentu kalau berjuang sendiri kita harus tahu porsinya. Tapi pastikan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang banyak fitnah, banyak orang yang anggaplah tidak berjuang, cara berpikirnya sudah ya macam-macam lah. Kita harus tetap menjadi orang yang lurus istiqomah. Waharidil mu'minin, kalau bisa ajak orang untuk ikut berjuang yang benar. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru, biar nanti Allah yang mencegah serangan kezaliman dari orang kafir dan kita dapat bantuan. Ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tangkila. An-Nisa ayat 84 ditambah 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Jahidu, melawanlah siapa kalian al-musyrikin kepada orang-orang musyrik yang berusaha merugikan kita bi amwalikum dengan harta-harta kalian wa anfusikum dan diri-diri kalian wa alsinatikum dan lisan-lisan kalian. Kalau bisa dengan harta atau dengan jiwa raga, kalau nggak bisa dengan lisan atau kesemuanya, dengan harta, dengan jiwa, dengan lisan. Ya, lakukan menurut sesuai kemampuan kita. Abu Daud 2504, An-Nasa'i juz 6 halaman 7, Ibnu Hibban 4708. Ini hadis dari sahabat Anas, tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 139 di sebelah kiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.